Ye Lingtian, Ye Luo'er, Gu Tian, Nangu, dan Zoyan mencatat dengan serius sambil mendengarkan. Mereka sangat paham bahwa setiap kata dari Tuan Istana akan menentukan segalanya. Bahkan bisa dikatakan akan menentukan seluruh arah kekuatan di Gunung Kunlun. Gustav menatap semua orang dan berkata, awalnya, Istana Kegelapan adalah organisasi yang tersembunyi di bawah tanah. Namun tatanan di Gunung Kunlun saat ini berbeda dari luar. Aku berencana membagi Istana Kegelapan menjadi dua bagian. Satu tetap bernama Istana Kegelapan dan satu lagi akan disebut Istana Terang. Tugas Istana Kegelapan tetap sebagai kekuatan tersembunyi dan menghilangkan semua faktor penghalang demi Istana Terang, termasuk menaklukkan dan menghancurkan sekte serta keluarga yang sudah bersekutu dengan klan darah roh. Tugas ini akan dipimpin oleh Ye Lingtian bersama 5 budak tingkat 7 alam Daiyuan dan 5 budak tingkat 8 alam Daiyuan. Kalau ada orang-orang dari keluarga atau sekte yang ditaklukkan, yang berkeinginan menyerah dan tunduk, mereka akan dibawa kepadaku untuk diikat kontrak budak dan kemudian mengabdi kepada Istana Kegelapan kita. Sementara itu, Istana Terang akan beroperasi secara terbuka. Gustav berhenti sejenak. Dia memikirkan beberapa hal lalu melanjutkan. Untuk sekte dan keluarga yang belum bersekutu dengan klan darah roh, aku akan meminta Han Yun dan Aula Rumput Suci untuk membantu Istana Terang. Sekarang, kalau ada pertanyaan, silakan ajukan. Zoyan menjadi yang pertama berdiri dan bertanya, kalau dalam misi yang dijalankan oleh Istana Kegelapan terdapat lawan di tingkat alam Kaisar Dewa, bagaimana kami harus menghadapinya? Gustav menjelaskan, kalian bisa meminta bantuan dari Aula Rumput Suci. Kalau lawan di tingkat alam Kaisar Dewa terlalu kuat, aku akan turun tangan sendiri. Seperti keluarga Huang yang paling besar itu, aku secara pribadi akan menghancurkan mereka. Tugas Istana Kegelapan adalah menghadapi musuh-musuh di bawah tingkat alam Kaisar Dewa. Tubuh Gustav memancarkan aura pedang yang menembus langit, penuh kewibawaan yang membuat orang tidak berani menatap langsung. Ucapannya seolah tidak bisa dibantah, bahkan oleh langit sekalipun. Ye Lingtian berdiri, dengan tubuh dikelilingi cahaya hijau kebiruan, lalu bertanya, Tuan Istana, kalau begitu siapa saja yang menjalani target utama kita? Gustav menerima selembar kertas yang diberikan oleh Huang Santian dan kemudian berkata, targetnya sudah ditulis oleh Huang Santian. Tatapan matanya dipenuhi hawa dingin saat dia berkata dengan tenang, Huang Santian, kau boleh pergi. Huang Santian mengangguk patuh, baik Tuan. Dia berkeringat deras dan terus menundukkan kepala, tidak berani menatap Gustav sama sekali. Dia bergegas keluar karena tekanan dari aura Gustav benar-benar menyesakkan. Gustav memandangi daftar di kertas itu dan sedikit terkejut. Selain keluarga Huang, ternyata juga termasuk keluarga Cui, keluarga Wang, dan keluarga Sangguan. 3 keluarga ini tidak begitu dikenal oleh Gustav, namun dia pernah mendengar kalau kekuasaan mereka di Gunung Kunlun sangat besar. Yang terpenting, keluarga-keluarga ini jelas tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Tidak hanya itu, Huang Santian juga mencatat 5 nama sekte. Kelima sekte tersebut adalah Sekte Ling Hai, Sekte Luan Qiang, Sekte King Luan, Sekte Jue Wu, dan Sekte Hai Tian. Awalnya Gustav mengira kalau sekte-sekte dan kekuatan yang bersekutu dengan klan darah roh hanya beberapa saja. Namun sekarang tampaknya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Bahkan bisa jadi jauh lebih banyak. Di antaranya Sekte King Luan dan Sekte Jue Wu adalah 2 sekte besar dari kota Qianju yang dulu memusuhi Gustav. Mereka bekerja sama dengan Tuan Jing Sui untuk menjebaknya. Kalau bukan karena bantuan Luo Yao dari keluarga Luo di Menara Alkimia, Gustav mungkin sudah tidak bisa keluar hidup-hidup dari kota Qianju. Gustav menatap Ye Lingtian dan yang lainnya lalu berkata, selain 9 kekuatan itu, masih ada 21 sekte dan keluarga kecil lainnya
yang tidak memiliki ahli tingkat alam Kaisar Dewa. Setelah keluar dari alam rahasia darah roh, kalian bawa 10 budak yang sudah menyerah itu dan serang mereka satu persatu. Gustav berhenti sejenak, lalu kemudian melanjutkan, aku sendiri akan pergi ke kota Qianju terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan dengan 2 sekte itu. Rapat kita sudahi sampai di sini. Gutian, Nangu, Zoyan akan dimasukkan ke dalam Istana Terang. Istana Terang akan dipimpin oleh Ye Luo-er, pemimpin 13 budak yang menyerah, serta para saudara baru yang bergabung. Setelah Istana Kegelapan menghancurkan kekuatan-kekuatan ini, kalian harus memperluas kekuatan kita sebanyak mungkin. Gustav pun menyerahkan 23 orang kuat yang sudah kehilangan kesadaran pikirannya kepada mereka semua. Zoyan dan Ye Lingtian pun berpamitan, baik Tuan Istana, kami mohon diri. Kemudian mereka dan yang lain pergi satu persatu. Gustav menyesap teh kuno secara perlahan sambil memikirkan situasi yang ada. Wilayah keluarga Huang pun berada di dalam kota Qianju. Di dalam makam reinkarnasi, Xiu Qiye juga menyebutkan bahwa tempat asal penguasa 100 pedang ada tepat di luar kota Qianju. Dengan begitu, dia bisa menyelesaikan 2 hal sekaligus. Mengambil ilmu sakti milik penguasa 100 pedang, sekaligus menyelesaikan urusan dengan Tuan Jingsui. Waktu yang dijanjikan juga akan segera tiba. Namun, sebelum itu, dia harus terlebih dahulu pergi ke menara alkimia, Xingtian Dansun. Dulu Gustav sangat ingin membunuhnya, dan sekarang setelah kekuatannya meningkat pesat, sudah waktunya baginya untuk menagih balas dendam pada dewa alkimia itu. Di hari-hari terakhir di alam rahasia darah roh, Aula Rumput Suci juga sudah berkumpul sepenuhnya dan datang ke wilayah keluarga Han. Mereka bersatu dengan Zhou Yan, Ye Luo-er dan yang lainnya dari Istana Terang, sambil berlatih dan merancang strategi ke depan. Kini seluruh Aula Rumput Suci bagaikan apotik pribadi milik Gustav. Ada yang terluka? Cari Aula Rumput Suci. Ingin naik tingkat kekuatan? Cari Aula Rumput Suci. Sementara itu, para ahli tingkat alam Kaisar Dewa lain di alam rahasia darah roh sudah dipanggil pergi oleh Han Yun, tampaknya menuju tempat lain. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Pada saat yang sama, Han Daosan berjaga di gerbang keluar alam rahasia dengan tangan di belakang, penuh dengan keyakinan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ujian alam rahasia ini pasti sudah hampir selesai. Bagaimana dengan persiapan yang kalian lakukan? Seorang murid keluarga Han maju dan melapor. Lapor Tuan Kepala Keluarga, semuanya sudah siap. Ada 300 algojo bersenjata lengkap. Semuanya di tingkat 9 alam Raja Void. Selain itu, ada 1 tim penegak hukum yang sudah kami panggil. Jumlahnya 15 orang. Semuanya berada di tingkat alam Daiyuan. Dan juga 3 tetua penegak hukum tingkat 1 alam Kaisar Dewa sudah tiba. Mata Han Daosan menampilkan sorot kejam. Dia berkata, Aldren Ye, Aldren Ye, kau masih ingin membunuhku saat di alam rahasia darah roh? Hari ini aku akan berjaga di pintu keluar dan mengepungmu. Dengan orang sebanyak ini, cukup untuk mencabik-cabik tubuhmu. Mudah-mudahan saja bocah itu sudah mati di dalam. Kalau belum, penderitaannya akan lebih besar. Bagi Han Daosan, Aldren Ye sama sekali tidak ada apa-apanya. Hanya seorang anak muda dari daftar peringkat cakrawala. Hanya karena membunuh 1 murid keluarga Xiang dan memaksa masuk ke dalam alam rahasia dengan kekuatan aneh. Apakah dia pikir bisa menantang keluarga Han? Han Daosan akan mengerahkan pasukan besar untuk membunuh Aldren Ye di tempat. Agar semua orang tahu bahwa dia, Han Daosan, bukan orang yang bisa diremehkan. Saat ini 3 tetua penegak hukum tingkat 1 alam Kaisar Dewa memberi hormat secara bergantian kepada Han Daosan. Tuan Kepala Keluarga. Salah satu tetua berjubah merah bertanya, apakah Tuan Kepala Keluarga memobilisasi kami hanya untuk membunuh seorang junior?
anak muda seperti apa yang membuatmu sampai harus mengerahkan kekuatan sebesar ini?" Dua tetua penegak hukum lainnya pun ikut bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Benar juga, dengan formasi seperti ini, menghadapi beberapa tokoh tingkat 2 alam kaisar dewa pun kita masih bisa menang. Tatapan Handausan menjadi suram, lalu berkata dengan nada suara yang dingin, "Aku memanggil kalian ke sini untuk menghabisi seorang bajingan kecil. Anak ini sangat aneh, dia pandai menyembunyikan kekuatannya. Karena itu, aku butuh kalian untuk menyiapkan formasi besar dan menyingkirkannya. Anak itu bernama Aldren Ye." Ketiga tetua alam kaisar dewa itu tertegun sejenak, lalu menggeleng. "Aldren Ye? Aku belum pernah mendengar nama itu." Aura Dao kuno mengalir di tubuh mereka. Setiap gerakannya seperti dewa, dan cahaya megah memancar ketika mereka mengangkat tangan. Salah satu tetua berjubah biru berkata, "Junior yang bahkan belum pernah kami dengar. Pantaskah dikerahkan formasi sebesar ini oleh kepala keluarga? Bukankah ini terlalu berlebihan?" Handausan menjawab, "Aku juga berharap ini berlebihan. Tetapi sebenarnya tidak. Aldren Ye memang cukup terkenal di kalangan generasi muda. Namun dia tidak ada apa-apanya, hanya di tingkat alam Raja Void. Tapi alasanku menyiapkan ini semua bukan hanya untuknya." Handausan menatap ke arah pegunungan di kejauhan. Dia memandang ribuan pendekar pengembara yang menanti teman-temannya keluar dari alam rahasia darah roh, lalu berkata, "Aku ingin menggunakan formasi ini untuk mencabik-cabik bajingan kecil itu agar semua orang tahu akibat dari menyinggung keluarga Han." Di dalam hatinya Handausan berpikir, "Aldren Ye, kebetulan sekali. Kau sudah membunuh orang dari keluarga Siang. Kalau begitu, aku akan menguliti dan mencabikmu untuk menunjukkan kekuatanku, lalu mengirim tubuhmu ke keluarga Siang agar mendapatkan simpati mereka. Tapi kau tidak mati sia-sia. Dengan kekuatan sebesar ini, alam Raja Void, alam Daiyuan, dan 3 orang tingkat 1 alam kaisar dewa. Kalau kau masih bisa lolos dari sini, kau bukan lagi manusia." Tiba-tiba dari arah gerbang keluar alam rahasia darah roh, angin kencang berhembus. Semua orang tahu ini adalah pertanda bahwa para peserta ujian dari angkatan kali ini akan segera keluar. Hantian muncul pertama kali dari dalam, dan begitu melihat barisan besar di luar, dia terkejut dan berkata, "Ayah, kalian sedang apa?" Handausan langsung menarik Hantian ke samping. "Minggir. Formasi ini khusus untuk menghadapi si bajingan kecil Aldren Ye. Hari ini aku akan mengulitinya hidup-hidup sebagai pelampiasan dendam." Dia pun mendorong Hantian ke arah luar. "Cepat pergi dari sini." Hantian terkejut. Sekujur tubuhnya, bulu kuduknya berdiri, dan dia berteriak, "Tunggu, Aldren Ye, tidak bisa." Suara Handausan menggema keras, bagaikan petir di langit cerah. "Kau pikir aku butuh kau untuk memberi perintah? Pergi." Dia langsung mendorong Hantian dan berkata, "Aku memang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Mungkin saja kau sudah berteman dengan Aldren Ye, tapi Aldren Ye sudah mengancam keluarga Han saat masuk. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mati. Ini masalah harga diri keluarga Han. Jangan coba-coba membelanya." Hantian mencoba berkata, "Aku membela Aldren Ye? Ayah, sebenarnya ada..." Namun tiba-tiba suaranya langsung terputus. Sebelum dia sempat melanjutkan, Hantian langsung dibekukan oleh Handausan. Suaranya dan kekuatannya langsung disegel. Inilah kekuasaan dan dominasi Handausan. Ekspresi Hantian penuh amarah, seolah dia ingin berkata, "Aku bukannya membela Aldren Ye. Aku ini justru sedang menyelamatkanmu, Handausan. Dengan formasi seperti ini, kau mau membunuh Aldren Ye. Kau pasti bercanda. Praktisi alam Raja Void, alam Daiyuan, dan 3 praktisi alam Kaisar Dewa tingkat 1. Kelihatan hebat memang. Tapi kalau lawanmu adalah Aldren Ye, sang iblis pembantai, kalian semua akan lebih dulu menjadi mayat." Saat ini Hantian benar-benar seperti semut di atas wajan panas. Dia merasa panik bukan main. Dia tahu betul sifat Handausan yang selalu keras kepala dan gegabah. Namun kali ini ayahnya benar-benar sedang mencari mati.
Yang paling penting, apakah leluhur Han Yun yang keluar dari alam rahasia lebih dulu tidak memberitahu keluarga Han tentang Aldren Ye? Kurang ajar. Han Tian mencoba memberikan isyarat lewat tatapan kepada Han Daosan, namun pria itu sama sekali tidak memperhatikannya. Sebaliknya justru penuh dengan niat membunuh dalam pandangannya, membubung tinggi ke langit. Han Tian yang mulutnya tersegel berusaha berteriak, namun tidak ada yang mempedulikannya. Han Daosan berdiri dengan kedua tangan di belakang. Auranya tersebar ke segala penjuru. Dia lalu berkata kepada para ahli keluarga Han di sekitarnya, "Jaga baik-baik Tuan Muda. Tuan Muda mungkin tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Bisa jadi dia menjalin hubungan baik dengan Aldren Ye di dalam. Tetapi sekalipun begitu, karena Aldren Ye berani menentang keluarga Han, maka dia harus mati. Selain itu, suruh Tuan Muda istirahat dulu di atas bukit. Setelah aku membunuh Aldren Ye, mungkin akan kubiarkan tubuh utuhnya diserahkan kepada Tuan Muda untuk ditangani." Mendengar ini, Han Tian nyaris pingsan karena marah. Matanya membelalak menatap Han Daosan. Mengirimkan mayat utuh Aldren Ye kepadaku. Yang ditakutkan Han Tian adalah justru nanti malah Aldren Ye yang akan mengirimkan mayat utuh Han Daosan kepadanya. Han Daosan masih belum sadar kalau bencana sudah di depan mata. Matanya hanya menatap ke arah formasi penghalang alam rahasia darah roh. Alam rahasia kali ini memang terlalu aneh. Pertama, tertutup oleh kabut tebal. Sama sekali tidak diketahui situasi di dalam. Lalu, beberapa kali terjadi guncangan energi sangat kuat dari luar alam rahasia. Jelas telah terjadi pertempuran hebat di dalamnya. Yang paling aneh, banyak murid keluarga besar seperti keluarga Huang yang tewas begitu cepat. Sebaliknya, kelompok kultivator independen justru kehilangan sangat sedikit orang. Namun, kebenaran akan segera terungkap. Bagi Han Daosan, dia tidak peduli mengenai hal itu. Yang dia pedulikan hanyalah si bajingan kecil bernama Aldren Ye. Pada saat itu terdengar suara gemuruh dahsyat menggetarkan langit. Awan hitam tebal menggulung di langit. Gelombang energi bergulung-gulung. Petir menyambar ke segala arah. Formasi besar alam rahasia darah roh pecah total, dan dari dalam celah dimensi muncul sekelompok orang. Yang memimpin adalah Gustav, Jesse King, Yeling Tian, dan yang lainnya. Di belakang mereka ada Huang Santian dan 27 budak, ditambah lebih dari 100 anggota Istana Terang. Semuanya keluar sekaligus. Murid keluarga Han menyusul di belakang, sedangkan murid Aula Rumput Suci masih mengantri di dalam. Dan Han Daosan dan tetua berjubah biru berteriak marah bersamaan, "Aldren Ye!" Han Daosan melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan aura biru es dari daunnya, menarik energi spiritual dari luar, memanggil ratusan sambaran petir perak yang jatuh ke senjata para bawahannya dan menghasilkan raungan petir bergema ke segala penjuru. "Bentukan formasi!" Dengan satu komando tersebut, ratusan ahli di tingkat alam Raja Void, 15 ahli tingkat alam Daiyuan, dan 3 ahli tingkat alam Kaisar Dewa, semuanya bergerak serempak sambil mengangkat senjata masing-masing. Senjata mereka terhubung dengan petir perak, sehingga cahaya menyala terang. Petir meledak ke segala arah. Langit berubah warna dan awan hitam diselimuti petir menyambar liar. Sebuah formasi petir raksasa pun terbentuk. Ratusan praktisi alam Raja Void membentuk barisan utama berada di 4 penjuru, timur, selatan, barat, dan utara. 15 ahli alam Daiyuan membentuk lapisan kedua. Mereka mengepung Aldren Ye dan rombongannya dari dalam, namun tetap berada di dalam barisan para praktisi alam Raja Void. 3 tetua alam Kaisar Dewa serta Han Daosan membentuk barisan ketiga, menjaga masing-masing dari 4 penjuru. Tubuh mereka diselimuti petir, senjata mereka dipenuhi kilatan petir perak, tampak seperti pasukan surgawi, penuh aura agung, dan dari bawah kaki mereka mengalir ular-ular petir yang menjalar ke tanah. Han Daosan
mengayunkan pedang panjangnya, menunjuk langsung ke arah Aldren Ye dan membentak dengan marah. "Aldren Ye, berani-beraninya kau menantang keluarga Han kami. Kau ini pengkhianat besar yang pantas dibinasakan. Segeralah letakkan senjatamu dan biarkan aku mengeksekusimu. Kalau tidak, aku akan menggali asal-usulmu sampai ke akar-akarnya dan membantai sampai habis setiap orang yang punya hubungan denganmu. Kalian semua juga, cepat letakkan senjata kalian. Apalagi yang kalian tunggu?" Suaranya menggelegar seperti petir, menggema hingga ratusan mil jauhnya, membuat ribuan di sekitar panik dan kacau. Para kultivator independen yang menyaksikan formasi ini tidak bisa menahan rasa takut mereka. Ini adalah formasi petir keluarga Han. Formasi sebesar ini bahkan cukup untuk membunuh seorang ahli alam kaisar dewa tingkat 3. Namun di dalam formasi tersebut, rombongan Aldren Ye tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Bahkan mereka menatap Han Daosan dengan ekspresi bingung dan geli, seolah-olah sedang melihat orang bodoh.